kaitan dengan penitikan atau formasi yang kami usulkan dari jumlah 3.330 ini Pak, ada dari pelamar swasta itu kurang lebih 600 orang. Ini yang pastinya dari usulan formasi tadi disampaikan oleh Pak dari Dirjen dari Kemendikbud, Pak Dirjen. Jadi ada yang namanya istilahnya penempatan Pak. Ada penempatan. Apakah maksud penempatan ini kita mengusulkan formasi dari yang lulus passing grade saja, kemudian titik lokasi formasinya, apakah kalau memang misalnya setelah kami inventarisir Pak, jadi ada jabatan guru bahasa Inggris, misalnya salah satunya contohnya guru bahasa Inggris. Di Kabupaten Garut, guru bahasa Inggris itu kebutuhannya ada 347, yang ada sekitar 250, sementara kekurangannya ada sekitar 90. Yang lulus passing grade itu ada 193 Pak. Jadi ini selisih gapnya 90-an itu apakah ditunda, apakah seperti apa Pak solusinya? Karena lulus passingnya sudah ada, sementara formasinya sudah penuh, atau tidak lagi ada formasi untuk guru bahasa Inggris contohnya. Itu yang pertama. Kedua, apabila misalnya dimungkinkan nggak nanti untuk formasinya langsung by name by address, jadi ada orangnya, ada titik lokasinya. Jadi kalau kita buka ruang lagi formasi, kalau lagi memilih, ini nanti akan kesulitan lagi. Itu kalau yang dari pelamar yang negeri. Ini yang swasta yang kemarin kami mendapatkan keluhan mungkin Pak dari para kepala sekolah SMK atau sekolah swasta kemarin. Ini kami ada 600 lebih Pak dari sekolah swasta, dari guru sekolah swasta. Ini apabila karena isu beredar dengan lahirnya Permenpan 20 2020 itu seolah-olah nanti pengangkatan otomatis. Jadi bagaimana nih solusinya kami? Ini yang setelah mengajar di kami sebanyak 600 beralih ke negeri. Apakah ini penempatannya bisa di swasta atau di negeri? Kami sebetulnya sudah menjawab mendahului bahwa karena formasinya hanya di sekolah negeri. Itu kemudian yang terakhir, mungkin pertanyaan terakhir, maksud dari Permenpan 20 2022 pasal 32 minta penjelasannya Pak kaitan dengan nanti penghitungan atau prioritas sesuai dengan yang tertulis di pasal 32 ini. Apabila pelamar memilih jabatan yang sama pada seleksi kompetensi 1 dan seleksi 2, maka dinyatakan lulus dengan menggunakan nilai akhir paling tinggi. Dan poin B-nya, apabila pelamar memilih jabatan yang berbeda pada seleksi 1 dan 2, maka dinyatakan lulus dengan menggunakan nilai akhir pada seleksi kompetensi 2 terlebih dahulu. Mungkin itu Pak pertanyaan yang terakhir dari pasal 32, karena di kami itu di seleksi pertama dan seleksi kedua itu ada peserta yang melamar berbeda formasi Pak. Yang melamar berbeda formasi. Nah, jadi harus seperti apa? Mungkin itu Pak sementara pertanyaan dari kami. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama dari Pak Didit, saya kira formasi itu nanti kita akan lakukan penyesuaian Pak, mudah-mudahan ya. Formasi itu akan kita lakukan penyesuaian, kemudian nanti setelah ada coaching klinik gitu ya, kita akan dorong dan kita akan buka penyesuaian untuk formasi, khususnya yang formasi guru. Ya, harapannya tadi di awal Pak Dirjen sampaikan mudah-mudahan ada kesesuaian sehingga formasi itu betul-betul bisa memenuhi data bagi teman-teman, khususnya teman-teman yang sudah lulus. Jadi Pak Didit nanti akan ada penyesuaian gitu ya. Terima kasih. Pertama mungkin saya ingin menyampaikan yang terkait Pemda Garut ya. Ini cukup sering yang tentunya kita melakukan dialog baik dengan para guru-gurunya dan juga dengan Pemda, termasuk juga dari DPRD yang juga pernah kita berdiskusi di Kemendikbudristek. Di sini dapat saya sampaikan untuk konteks perhitungan P3K guru dalam DAU tahun anggaran 2021, formasi yang diperhitungkan untuk Pemda Garut itu sebesar 10.216 yang tadi juga sudah disampaikan, dan alokasi anggaran yang untuk tahun 2021 sebesar 191 miliar sekian. Jadi ini adalah anggaran yang sudah dialokasikan dan ya, seperti tadi yang sudah disampaikan, jumlah guru P3K yang dilaksanakan oleh Pemda Garut sebesar 196, sehingga ditambahkan juga kebutuhan formasi 2022, sisa formasi 2021 yang masih sangat besar karena 10.000 sekian yang
dialokasikan, tapi yang dilaksanakan 196 ditambah dengan kebutuhan tahun ini, maka masih ada 10.664 formasi untuk Kabupaten Garut dan anggaran sebesar 103 miliar yang merupakan alokasi yang sudah dianggap masih bisa dipakai dari tahun 2021. Karena ini sifatnya earmark, tidak bisa digunakan untuk belanja yang lain. Jadi artinya menurut saya tadi pertanyaan Bapak terkait dengan apakah kita memprioritaskan hanya untuk mekanisme 1 saja, lalu tidak untuk mekanisme 2 dan 3. Maka kalau menurut saya ketika anggarannya sudah bersifat earmark yang tidak bisa digunakan untuk kebutuhan belanja lain, saya rasa jumlah anggaran yang sudah disediakan ini bisa dimaksimalkan Pak untuk pemenuhan kebutuhan formasi guru ASN P3K yang ada di Kabupaten Garut dan juga mungkin di tempat yang lain. Tadi Bapak dari Puan Tamibar dan juga dari Kota Cilegon. Jadi sehingga alokasi dana, karena kalau tidak dipergunakan untuk ASN P3K guru, maka ya dananya tidak bisa, dia akan terus dihitung sebagai dana yang sudah harus diprotek untuk kebutuhan ASN P3 guru. Mungkin nanti kalau masalah revisi anggaran, mungkin Pak Aba bisa menjelaskan. Lalu terkait dengan penempatan, kita akan hitung perhitungan. Ya, pertama tentunya formasi yang sudah diajukan. Misal tadi Bapak contohnya guru bahasa Inggris. Ya, berapa formasi yang sudah diajukan untuk guru bahasa Inggris, teman. Tapi sebenarnya kita juga akan mendorong pengajuan formasi sehingga seluruh guru bahasa Inggris yang ada honorer itu bisa mendapatkan formasi. Nah, jadi pertama tentunya kita harus prinsipnya juga memprotek honorer di sekolah induknya kan Pak. Itu menjadi salah satu juga isu yang ingin kita selesaikan prinsipnya. Jangan sebisa mungkin, tentunya mungkin ini tidak bisa maksimal, tidak bisa ideal, tapi prinsip kita bagaimana caranya semaksimal mungkin honorer di sekolah induk itu tetap bisa ditempatkan di sekolah induk sepanjang tetap ada kuota atau formasinya. Nah, jika kemudian formasinya itu tidak ada lagi di sekolah induknya, maka dia ditempatkan di satuan pendidikan yang lain, sebisa mungkin tentunya yang paling dekat dengan sekolahnya, tempat dia induk yang ada, tapi yang pasti tentunya tetap di pemerintah daerahnya, kabupaten atau kota atau provinsi, wilayah kewenangan di mana dia bertugas. Nah, sesudah itu, ya kalau misalnya masih tidak bisa, kita bisa mengajukan mekanisme yang mungkin ya akan lebih sedikit perlu koordinasi karena mungkin ada Pemda yang lain tadi yang sudah kita tayangkan juga hasil dari seleksi tahun lalu, di mana ada 117.000 formasi yang sama sekali tidak ada pelamarnya. Itu tadi juga digarisbawahi oleh Pak Deputi, Pak Alex Denny. Kita bisa membayangkan di tengah banyak guru-guru yang sudah lulus passing grade yang tidak dapat formasi, tapi ada 117.000 formasi yang sama sekali tidak ada pelamarnya. Tidak ada pelamarnya. Jangankan yang tes dan pelamarnya enggak. 117.000. Artinya kita bisa melihat bahwa ketersebaran bagaimana kita menyelesaikan untuk masalah ASN P3 harus dilihat secara keseluruhan. Nah, jika ini memungkinkan, maka kemungkinan bisa untuk sebagai ASN mungkin ditempatkan di daerah lain, tapi perlu tentunya koordinasi dengan baik gurunya dan juga pemerintah daerah yang akan dituju. Jadi ini merupakan sebuah langkah-langkah, tapi kita sebisa mungkin prinsipnya harus bisa ditempatkan di sekolah induknya atau satuan pendidikan yang paling dekat atau di pemerintah daerah di mana dia bertugas. Mungkin baik, itu yang bisa saya. Yang terakhir barangkali tadi ada pertanyaan terkait dengan pasal 32 Pak, ya, pasal 32 di dalam Permenpan 20. Kenapa pasal ini kita munculkan? Karena memang ada kemungkinan dia di sekolah yang sama tapi dengan formasi yang memang terbatas. Sehingga makanya ini barangkali penting nih Pak Didit ya, untuk usulannya nanti mohon supaya disesuaikan. Kalau sekolah itu membutuhkan 2 gitu ya, ada kemungkinan ya 2 orang itu yang akan masuk. Tapi kalau tidak ya kita kan harus memilih gitu ya, kita harus memilih. Nah, pilihannya itu adalah tadi jatuh kepada nilai yang paling tinggi gitu ya. Tapi dalam hal dia yang memilih yang berbeda, bukan berarti bahwa ketika yang satunya itu dia nggak bisa duduk di situ, karena di sini kita sebutkan adalah yang seleksi kompetensi 2 yang terlebih dahulu gitu. Jadi dia akan dapat prioritas. Tapi dalam hal formasinya tersedia, ini kan kita harus antisipasi ya Pak Dirjen ya. Nah, tapi kalau misalnya tadi dari awal sudah disampaikan formasinya itu kita nyambung dua-duanya gitu ya, ya nggak ada masalah, maka pemenuhan itu bisa dipenuhi sesuai dengan kuota formasi yang sudah ada ya.